Pagi ini, sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat, termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu online DSMD 2 DKI Jakarta. Happy Sunday adik-adik semua. Happy Sunday. Berapa banyak nih adik-adik di rumah yang udah siap buat melompat dan memuji Tuhan? Sama-sama katakan, yeay! Adik-adik yang duduk, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapin hati kita untuk memuji Tuhan. Dan di minggu ini kita akan sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, karena Dia sudah menjadi Allah yang bangkit dari kubur, dan Dia Allah yang dahsyat, dan Dia hidup dan tinggal di dalam kita semua. Serahkanlah musuh
Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai setiap kehidupan kita. Dan setiap kemanapun kita melangkah, Tuhan Yesus pasti selalu berjalan bersama-sama kita. Nah adik-adik, di lagu pujian kali ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk sama-sama gerak ke kanan, ke kiri, karena kita percaya bahwa hidup kita bersama-sama dengan Yesus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tutup mata kita lipat tangan kita. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Say Savior. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
can move the mountains. Say He's mighty My to God save. is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Mari adik-adik, tutup mata adik-adik, lipat tangan adik-adik. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus terima kasih Terima kasih. untuk berkat-Mu Ya. yang ada selalu baru setiap hari buat kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mati bagi kami, Ya. bahkan sudah bangkit bagi kami. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus. Kenaikan-Mu ke surga menjadi bukti nyata bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Ya. Terima kasih Tuhan. Yes. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kira-kira Tuhan pakai hati dan pikiran kami agar kami fokus mendengarkan firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus dan memberkati kakak yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa darah Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan Amin. Shalom adik-adik, sangat sukacita bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah online pagi hari ini. Adik-adik, di dalam kehidupan kita, pasti kita semua diberi tugas oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita di sekolah, atau pada saat kita sedang belajar online karena COVID-19. Nah adik-adik, kalau kita melaksanakan tugas, pastinya kita harus menyelesaikannya, amin. Nah, hari Kamis kemarin adalah hari kenaikan Tuhan Yesus yang dirayakan oleh setiap kita yang percaya kepadanya di seluruh dunia. Nah adik-adik, kenapa Tuhan Yesus dia naik ke surga? Karena dia sudah menyelesaikan tugasnya di dalam dunia ini. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat tugas apa sih Tuhan Yesus waktu dia diutus oleh Bapa di surga datang ke dunia. Yang pertama, tugas daripada Tuhan Yesus adalah dia lahir menjadi bayi yang selalu kita rayakan menjadi hari Natal. Amin. Adik-adik pasti tahu semua ya. Jadi tugas Tuhan Yesus yang pertama adalah lahir sebagai bayi di dalam dunia ini dan selalu kita merayakannya dengan hari Natal. Nah, yang berikutnya adalah Tuhan Yesus dia tugasnya adalah dia menyatakan kuasanya di dalam dunia ini, di mana dia melakukan mujizat-mujizat yang banyak sekali adik-adik. Mujizat pertama yang dia lakukan di dunia ini adalah Tuhan Yesus menjadikan air menjadi anggur. Adik-adik, Tuhan Yesus dia menjadikan air jadi anggur
di dalam perkawinan di Kana. Dia jadikan jadi anggur, dan ini adalah mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Adalah air menjadi anggur. Nah, yang berikutnya, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tidak hanya Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, tetapi Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak perempuan. Tuhan Yesus melakukan mujizat, dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Tuhan Yesus melakukan mujizat di mana dia menyembuhkan seorang wanita pendarahan 12 tahun menjadi sembuh. Tuhan Yesus melakukan mujizat di mana orang lumpuh dapat berjalan dan berlari. Tuhan Yesus melakukan mujizat di mana orang yang buta dia melihat kembali. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali tugas Tuhan Yesus yang dilakukan di dunia ini, di mana dia juga memberitakan Injil kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya itu saja tugasnya, tapi Tuhan Yesus, dia melakukan tugasnya yang paling penting dari semua tugas yang dia lakukan adalah dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua, dosa-dosa adik-adik, dan dosa-dosa saya, dan dosa-dosa kita semua. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tapi dia dikuburkan. Kemudian, yang paling luar biasa adalah hari yang ketiga, perhatikan adik-adik, hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan pada saat dia bangkit dari kematian, dia menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya. Sampai tiba saatnya dia naik ke surga, adik-adik. Nah, pertanyaannya, apa tujuan atau apa makna tujuan daripada kenaikan Yesus ke surga, adik-adik? Yang pertama, untuk mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus adalah roh penolong dan roh penghibur pada saat kita dalam kesusahan. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga yang pertama untuk mengirimkan Roh Kudus kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada saya, dan kepada semua orang. Roh penghibur. Karena kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, dia tidak bisa mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Nah, yang kedua adalah Tuhan Yesus, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Untuk menyediakan tempat bagi adik-adik di rumah, bagi kakak di sini, dan bagi semua orang yang ada di dunia ini. Semua orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, itu yang kedua. Tujuan dan makna daripada Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, yang berikutnya adalah tujuan daripada Tuhan Yesus naik ke surga adalah Tuhan Yesus dia naik ke surga, adik-adik. Untuk apa dia naik ke surga? Dia naik ke surga untuk menerobos awan. Dan pada saat dia menerobos awan, pintu surga terbuka. Perhatikan adik-adik, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia menerobos awan dan pintu surga terbuka. Untuk apa pintu surga ini terbuka? Agar setiap kita orang yang percaya kepadanya bisa juga masuk ke dalam surga seperti Tuhan Yesus masuk ke dalam surga. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga, dia menerobos awan dan pintu surga terbuka. Dan dia masuk ke dalam kerajaan surga, adik-adik. Nah, tujuan daripada Tuhan Yesus naik ke surga adalah agar kita dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam
surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa adik-adik? Untuk membuktikan firman Tuhan daripada Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, ini membuktikan bahwa dia adalah benar-benar jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus naik ke surga. Pada saat itu dia naik ke surga. Ya, adik-adik, saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia menembus awan, pintu surga terbuka, dan Tuhan Yesus naik ke dalam surga. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, semua murid-muridnya bengong ngelihatnya. Mereka bersuka cita adik-adik sebenarnya, tetapi mereka juga terheran-heran. Wow, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, pada saat mereka masih dalam keadaan bersuka cita dan sangat kagum, dan malaikat di surga turun dan berkata kepada murid-muridnya, apa yang kalian lihat? Tuhan Yesus yang naik ke surga, dia akan kembali seperti saat dia naik ke surga. Wah, murid-muridnya sangat bersuka cita. Mereka bersuka cita dan bergembira karena mereka tahu bahwa mereka punya Tuhan yang sekarang naik di dalam surga dan mereka pun bisa datang kepada Tuhan pada waktunya dan pada saat Tuhan Yesus menjemput mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita juga ada pengharapan kepada Tuhan karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus naik ke surga untuk agar dia dapat mengirimkan roh penghibur kepada kita, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita, dan dia ada di sini sekarang ini yang menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat dan dahsyat. Amin adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak hanya lahir ke dunia. Tuhan tidak hanya mati di kayu salib. Tuhan tidak hanya dikuburkan sesudah dia mati. Dan Tuhan tidak hanya bangkit pada hari ketiga, tapi dia naik ke surga agar kita pun bisa bersama-sama dengan Bapa di surga pada saatnya di mana satu saat Tuhan Yesus akan datang kembali dan dia akan menjemput kita di awan-awan seperti pada saat dia naik ke surga. Nah, adik-adik, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dapat naik ke surga seperti Tuhan Yesus? Bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang bisa naik ke surga pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput anak-anaknya? Yang pertama adik-adik harus mau membaca firman Tuhan. Amin. Adik-adik mau baca firman Tuhan setiap hari dan berdoa kepada Tuhan setiap hari. Dan bukan hanya itu, tetapi adik-adik beribadah secara online setiap hari Minggu. Untuk sementara memang kita masih beribadah online, tetapi nanti berikutnya pada saat COVID ini selesai, kita akan beribadah kembali di gereja kita masing-masing. Nah, adik-adik, jangan lupa kita harus beribadah kepada Tuhan, berdoa, dan baca firman. Amin adik-adik. Nah, kita akan membacakan ayat emas pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan baca ayat emas yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang 11, tapi kakak akan membacakan dari ayat yang ke-10. Perhatikan ya. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu,
tiba-tiba berdirilah kedua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah adik-adik, pada saat Yesus naik ke surga, ada pengharapan yang besar di dalam kehidupan kita. Karena Yesus akan datang kembali kedua kali untuk menjemput setiap kita yang percaya kepadanya pada waktunya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kakak akan menantang adik-adik untuk mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah membukakan pintu surga buat kita. Pada saat Yesus naik ke surga, surga terbuka pintunya, Yesus masuk ke dalam surga. Untuk apa adik-adik? Sehingga setiap kita boleh datang ke surga. Pintu terbuka sampai saat ini tidak tertutup. Sehingga setiap orang yang mau datang kepada Tuhan bisa datang kepada Yesus. Perhatikan adik-adik, tadi kita sudah lihat pintu terbuka. Adik-adik boleh melihat gambar ini. Di sini ada pintu dan pintu ini terbuka sejak Yesus naik ke surga dan sampai saat ini pintu ini tidak pernah ditutup. Untuk apa? Untuk setiap adik-adik atau setiap kita, orang-orang yang mau datang kepadanya boleh datang kepada Tuhan. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan, tapi sebelumnya saya akan menantang adik-adik di dalam kehidupan adik-adik. Kalau ada di antara adik-adik yang mau mengatakan, "Tuhan ini saya mau datang kepadamu karena pintu surga sudah terbuka buat saya." Mari kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik, close your eyes, hold tight your hands, kunci tangannya. Dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan pagi hari ini, kakak akan bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah saat ini. Karena saat ini, Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Tuhan hadir di tempat adik-adik. Tuhan hadir di tempat di mana kakak berada. Dan dia rindu adik-adik datang kepadanya. Dia rindu adik-adik datang kepadanya. Karena pintu surga sudah terbuka buat adik-adik dan buat saya. Dan buat setiap siapapun yang menonton pada saat ini. Boleh datang kepadanya. Karena pintu surga terbuka buat siapa aja. Siapapun engkau yang mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia mati di kayu salib, menebus semua dosa kita. Dan dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Percaya dan berkata, "Ini aku Tuhan, aku percaya kepadamu." Mari taruh tangan kanan adik-adik di dada. Dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, saya akan menantang siapapun yang sedang menonton pada saat ini, dimanapun engkau berada. Tidak kebetulan kalau engkau saat ini ada di tempat ini, sedang menonton, di tempat di mana Anda berada. Saat ini, Tuhan sangat merindukan engkau datang kepadanya. Mari taruh tanganmu di dada dan katakan, "Ini saya Tuhan, saya mau datang kepadamu." Mari ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mati di kayu salib buat saya. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menebus saya. Saat ini saya mau mengaku akan setiap dosa dan kesalahan saya. Ampuni saya Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Dan saat ini saya mengundang Engkau ya Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, memimpin hidup saya, dan saya mau masuk di dalam surga di mana Tuhan berada seperti yang sudah Tuhan janjikan. Oleh sebab itu Tuhan, saya bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang angkat kedua tangan adik-adik.
terima berkat Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan mengangkat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga adik-adik dari kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya terhadap adik-adik. Kiranya kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Sekian ibadah di minggu ini. Tetap semangat ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you.